Baik, Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Katakan amin. Katakan amin. Coba senyum kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat. Oke, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita dari sejak awal, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Perhatikan saudara, Tuhan ciptakan kita segambar-gambarnya Allah ada pada kita. Karakternya Allah ada pada kita. Sifatnya Allah ada pada kita. Makanya saudara, jangan sampai gambarnya Allah rusak dalam dirimu. Itu makanya banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya harapan, karena gambarnya Allah dirusak dulu. Tadi Tuhan katakan Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Dan yang kedua tadi dikatakan kepada kita, Tuhan membuat kita hampir sama dengan Allah. Bukan sama ya, hampir. Hampir sama dengan Allah. Dan perhatikan, memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Coba bayangkan saudara, kemuliaannya Tuhan sesungguhnya ada pada kita. Kehormatannya Tuhan ada pada kita. Itu makanya dirusak dulu itu supaya ini tidak kita miliki. Makanya saudara hati-hati. Kuasa ada diberikan kepada kita. Ada kuasa yang dahsyat. Tadi katakan burung di udara, binatang merayap, Tuhan berikan kuasa kepada kita. Makanya sebenarnya kau bangga menjadi anaknya Tuhan. Halo? Banyak anak Tuhan gak yakin dengan dirinya. Yang kerjanya setiap hari hanya mengeluh dan mengeluh. Padahal Tuhan katakan kita Tuhan ciptakan hampir sama dengan Allah. Kuasa diberikan kepada kita. Dan tadi yang terakhir dikatakan di sana, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Coba bayangkan saudara, iblis itu sebenarnya letaknya di bawah kaki kita. Halo? Segalanya termasuk iblis di bawah kaki kita. Makanya iblisnya jangan dibesar-besarkan. Muhammad daging dong, siapa kita bilang pro? Kalau dia ada di bawah, tinggal pijakkan sudah selesai. Tapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan kita kuasa. Gunakan kuasa itu. Menggunakan kuasa itu perlu iman. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman Allah. Tuhan mendesain kita jadi pemenang, bukan pecundang, saudara. Coba katakan kiri kanan, Tuhan ciptakan kamu jadi pemenang. Bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Banyak orang pemenang, ya. Novak baru saja menyelesaikan studinya, dia sudah pemenang. Tapi setelah itu kemana? Sudah pemenang. Tapi kalau lebih dari pemenang, Tuhan akan sediakan lebih lagi dari situ. Itulah lebih daripada pemenang. Di mana firman Tuhannya? Coba kau muda dulu. Tadi malam ini saya sampaikan. Roma berapa? Sudah berdedani. Artinya
kaum muda ini sungguh-sungguh nggak dengarkan firman Tuhan tadi malam. Roma 8:37, mari kita baca sama-sama. Oke, mari kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang, bukan sekedar pemenang. Ada banyak orang pemenang, tapi di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Halo? Yakinkan dirimu. Jangan hanya karena masalah sedikit kau sudah berdiri, tak datang lagi aku gereja, gak mau lagi aku berdoa. Ini orang-orang pecundang, orang-orang kalah. Apapun yang terjadi, tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Mungkin sekarang kita tidak lihat. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa anak Tuhan tidak menghadapi masalah. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia menyertai kita menghadapi setiap masalah itu. Itu makanya dikatakan Dia Immanuel. Oleh karena itu saudara, kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, Daud katakan di tangan Tuhan pertempuran. Artinya Dia menentukan siapa yang menang. Itu makanya Daud tidak pernah takut menghadapi musuhnya. Goliat yang besar sekalipun dia tidak takut. Itu makanya Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang menerobos semua ada persoalan hidup ini. Makanya anak Tuhan jangan takut, saudara. Lakukan terobosan. Oleh karena itu saudara, untuk kita bisa menjadi seorang yang menerobos semua masalah itu makanya Tuhan mau kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tahu zona nyaman? Kalau kenyamanan kita ya tidur terus, keluar dari sana. Kalau zona nyaman kita sering terlambat ibadah, keluar dari sana. Katakan kiri kanan, aku tahu siapa itu gitu. Suka terlambat. Sudah tahu jam ibadahnya jam 10, datang jam 10 lewat 5. Itu gak bisa jadi penerobos. Saya katakan kita bisa jadi penerobos. Orang yang mau jadi penerobos, dia harus keluar dari zona nyamannya. Harus keluar. Kalau yang biasa kita bangun jam 7, bangun jam 5, doa. Ini orang-orang yang menerobos. Ada banyak anak Tuhan tidak siap menjadi penerobos, sibuk dengan zona nyamannya. Aduh, jam segini yang enak tidur, panjangkan terus. Itu makanya orang-orang yang tidak bagian dari penerobosan, makanya tidak melihat kuasa Tuhan yang besar dalam dirinya. Harus menjadi orang-orang yang siap menerobos semuanya. Harus berani keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa masuk dalam rencana Allah yang besar. Jangan berpikir, ini persayangan kecil, ini kerjaan yang biasa-biasa. Saya mau katakan yang biasa-biasa Tuhan buat jadi besar. Dan dari yang kecil, yang sederhana, Tuhan mau buat terobosan yang besar. Bagaimana Tuhan bisa melakukan itu? Lewat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Dia selalu pakai orang-orang yang mau, yang siap menjadi orang-orang penerobos. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, Tuhan tidak punya tanggung jawab memberkati orang malas. Sekali lagi saya katakan, Tuhan
tidak punya tanggung jawab memberkati orang malas. Halo? Coba katakan itu gimana? Tuhan tidak punya tanggung jawab memberkati orang malas. Maaf, bukan aku yang ngomong ya, kamu sendiri. Kalau Tuhan tidak punya tanggung jawab memberkati orang malas, makanya jangan malas. Semangat. Ini yang Tuhan rindukan, saudara. Saudara sendiri sudah katakan, Tuhan tidak punya tanggung jawab memberkati orang malas. Makanya mulai sekarang, mulailah bergerak, jadilah orang penerobos untuk masuk dalam rencana yang Allah. Jangan satu kali datang, 3 kali absen. Yang penting dia, om sama tante saya hadir. Waktu nanti pulang salaman, pura-pura aku salah. Nampaklah aku hadir. Tapi minggu berikutnya 3 hari tidak datang. Karena apa? Asik jalan-jalan dengan teman. Saya mau katakan, orang seperti ini Tuhan tidak akan pernah bisa pakai jadi penerobos. Tuhan mau orang yang setia dan taat. Saya bisa mungkin dibohongi, ibu gembala bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Makanya jangan jadi pembohong. Tuhan mungkin sekarang kita tidak lihat semua rencananya, tapi ada waktunya Tuhan akan tunjukkan itu rencana yang besar bagi kita. Itu makanya kejadiannya kita dahsyat. Bukan biasa-biasa, saudara. Coba kita lihat Mazmur 39 ayat 4. Haleluya. Beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Ngerti? Mazmur. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dalam lidah. Mazmur 39 ayat 4, tolong. Ayat 3 ya. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidah. Iya. Kalau kita bisa perhatikan, maaf saya mungkin satu ayat. Ya. Kalau kita bisa perhatikan, saya mau baca ayat 5-nya saja, saya teruskan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Beritahukan kepadaku apa batas umurku. Kita sangat terbatas dari segi umur, dari segalanya, tapi Tuhan ingin pakai kita supaya dalam hidup kita harus berada di atas rata-rata. Tidak sama dengan dunia ini. Ini orang-orang yang siap menerobos seperti itu, saudara. Yang penting imanku sudah seperti biasa. Tuhan tidak mau yang biasa-biasa, harus di atas rata-rata, saudara. Pelayanan kita juga harus di atas rata-rata. Kesetiaan kita juga harus di atas rata-rata. Ini yang Tuhan mau, karena kita sangat terbatas. Kita harus bisa tampil beda. Selama waktu kita yang terbatas ini, dari perkataan kita, dari tindakan kita, harus tampil beda. Harus ada perbedaan antara orang setia dengan orang fasik. Jangan katakan saya dibunuh peok, sia-sia. Harus di atas rata-rata. Yang penting saya tidak boleh makan Tuhan, tidak, harus lebih. Paling sedikit setingkat dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan setingkat lagi di atasnya, kita harus semakin. Karena apa? Batas hidup kita sangat terbatas.
fana. Sebentar saja. Bayangkan kita di hadapan Tuhan itu seperti debu. Macam-macam kita ini, hembusan napasnya aja sudah habis semuanya, saudara. Tuhan tidak katakan kita tanah liat, tapi debu. Tahu debu? Oh, misalnya singgap di baju kita beginikan saja sudah habis, saudara. Makanya bersyukur saudara, Tuhan kasih kesempatan. Kita macam-macam ini, tangan kita ini yang suka nampar orang, dilonggarkan sedikit aja skupnya, tak bisa lagi berbuat apa-apa, saudara. Makanya selagi kekuatanmu ada, lakukan sesuatu lebih daripada yang lain, supaya kita boleh melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Dengan perbuatan yang besar, kita lihat perbuatan besarnya Tuhan. Satu nyanyian yang luar biasa berkatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, perkara yang gagah perkasa. Kita menginjak-injak lawan kita, bukan lawan kita menginjak-injak kita. Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk menginjak lawan-lawan kita. Kalaupun satu saat kadang-kadang kita jatuh, Tuhan katakan tidak akan pernah tergeletak. Kalau kita jatuh 10 kali, bangkitlah 11 kali. Amin. Jangan begitu jatuh, piak, bangkit. Saya teringat teman saya katakan, begitu saya ceritakan masalah saya memulai, wah gimana ini? Ada teman saya, teman dekat saya dalam pelayanan, saya katakan, saya sedang dilaporkan ke polisi karena saya bangun gereja, ke Kepling, supaya ditutup. Gak apa-apa itu bang. Kalau kamu ditutup, pindah tempat lain, buka lagi di sana. Tutup di sana, buka lagi tempat lain. Itu belum seberapa. Saya 12 kali diusir, ditutup. Saya buka lagi terus sampai 12 kali. Sekarang saudara di melayani gereja cukup besar. Dulunya cuma nyewa-nyewa, pindah sana, pindah sini. Saya katakan sama dia, kamu itu seperti Musa. Maksudnya apa? Ya kemana tiang awan, ke situlah pergi. Kemana tiang api bergerak, ya di situlah. Saya tertawa lah. Kadang-kadang kita sering seperti itu, jatuh, tapi jangan biarkan sampai tergeletak, bangkit lagi. Karena Tuhan akan menopang kita terus. Dia adalah kekuatan kita. Itu makanya saudara, orang yang siap menerobos tidak mengaku usia. Jangan katakan aku sudah tua. Ya, seringkali kadang-kadang banyak orang selalu bangga dengan umurnya, dengan alasan untuk tidak melayani, untuk tidak terlibat, untuk tidak bangkit, untuk tidak hidup lebih daripada rata-rata tadi. Banyak sekali buat alasan. Sama Tuhan tidak ada alasan. Dan ketika kau menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong saya, sehingga Tuhan buat alasan sama kamu. Jangan saudara. Walaupun sudah tua, umur sudah lanjut. Coba Mazmur 92 ayat 15. Haleluya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, hasilkan buah, gemuk dan segar. Masa tua, kalau kita berada dalam Tuhan sampai masa tua pun, Tuhan katakan berbuah. Ada buah yang kita keluarkan, bukan kata-kata kemaki-makian, kata-kata mengeluh, kata-kata menjerit, tidak, tapi kata-kata yang memberkati, meneguhkan.
Orang-orang muda tidak bisa nasihati. Hei kamu orang muda, dulu saya seperti kamu. Tapi sekarang tidak ada itu gunanya. Semangat terus. Ikut Tuhan, setia, kasih semangat. Sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata berkat, menghasilkan buah. Terus langsung pikir, lebih banyak aku makan garam dari kamu, gak tahu apa-apa. Wah, ini kata-kata yang melemahkan, saudara. Kata-kata yang menghasilkan buah selalu memberikan semangat. Anak Tuhan bukan maksudnya mesti gemuk seperti itu. Artinya pengertian di masa perjanjian lama kalau bicara mengenai gemuk, sehat. Ya, dulu kalau masa-masa saya masih anak-anak kecil, kalau sudah anaknya gemuk, wah pasti ukurannya sehat. Karena apa dulu? Karena banyak orang miskin, banyak yang musuh lapar, saudara. Itu kalau anaknya sudah gemuk, sehat, wah ini sehat. Ukurannya sehat itu selalu gemuk. Dalam perjanjian lama juga kalau sudah berbicara dengan gemuk, itu berbicara tentang kesehatan, mantap, segar, tidak loyo, saudara. Masa tua anak Tuhan harus seperti itu. Nah, kalau ada mengeluh, pedor, semua duit, aduh jangan buang. Berikan semangat. Masa tua pun berhasilkan buah. Buah sukacita, buah kemenangan, buah berkat. Orang muda juga, jangan katakan aku masih muda. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Hai orang muda, saya minta orang muda dulu baca ini. Sudah? 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, sudah? 1, 2, ya, orang muda. Ya, orang muda Tuhan katakan jadi teladan yang ditiru orang, yang dilihat orang dari hidupmu. Apa yang dikatakan di sana? Tadi kalau kita bisa perhatikan teladan dalam perkataanmu, jangan banyak bohongnya. Janji jam 5, datang jam 6. Halo? Kemudian buat alasan, iya mau keretaku. Tadi sama apa? Wah, bikin alasan paling mudah. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Perhatikan saudara, masa mudamu ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi teladan, hai orang muda. Makanya harus bisa menjaga diri. Tingkah lakumu gimana? Kadang-kadang kalau saya melihat, saya suka baca Facebooknya kaum muda kita ini. Kalau sudah kecewa, ditinggalkan, waduh, nangisnya luar biasa. Terus keluar semua kata-kata yang apa semua. Yang paling menderita adalah bantal guling. Yang gak ada salahnya akhirnya ditangisi. Saya mau katakan, kalau kamu diputuskan pacarmu, ya, tinggalkan saja, kasih sama orang lain. Mama selalu katakan, kalau barang bekas itu kasih sama orang lain. Halo? Pacar bekas itu kasih sama orang lain. Jangan ditangisi. Berat om. Tidak ada yang berat dengan Tuhan.
tapi bukan dia yang terbaik buat saya. Ada yang Tuhan sediakan. Kan begitu sudah diibu, betul loh, saya tidak bisa. Oke lah, saya tinggalkan dia, saya lupakan. Kemudian dia berbuat, Tuhan, berikanlah kepadaku, kembalikanlah kepadaku yang seperti dia senyumnya, yang tingginya seperti dia, yang rambutnya seperti dia, yang hitamnya seperti dia. Sama aja bilang dia. Saya mau katakan hari ini, Tuhan selalu kasih yang terbaik bagimu. Seringkali karena kau terus melihat dengan cara pandangmu seakan-akan semua itu yang terbaik. Saya mau katakan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik. Makanya jangan lemah. Kalau kita lemah, kita tidak lihat itu. Makanya setia di dalam Tuhan. Setia. Itu makanya dikatakan tadi satu hal yang luar biasa. Jadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu kepada keluarga, kepada Tuhan. Jangan mundur. Jadi teladan. Ya. Tadi juga dikatakan dalam kesetiaanmu, jangan suka ganti-ganti pacar. Di mana ada tempat, situ tinggal satu. Di sekolah satu, supaya saya tidak kesetiaan. Kalau saya di sekolah, ada di sekolah, di tempat bekerja, ada di tempat pekerjaan, di rumah ada, dimanapun selalu ada. Aduh, ini gak setia, saudara. Jadi teladan dalam kesetiaan. Jadi teladan dalam kesucian. Jaga kesucian, hai orang muda. Paulus ingatkan Timotius. Timotius itu masih terlalu muda, tapi Paulus ingatkan dia, jaga. Anak Tuhan harus bisa menjadi pribadi yang berbeda daripada yang lain. Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, makanya kita harus belajar melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Dalam melayani Tuhan juga tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Mungkin kita tidak bisa khotbah, mungkin kita tidak bisa pemimpin pujian, singer, tapi kita bisa berbicara. Kita bisa menunjukkan tingkah kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak selamanya pelayanan itu harus khotbah. Tidak selamanya. Tapi kita bisa melayani orang lain lewat senyumnya kita, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita. Makanya seringkali ibu kepala tegur, selesai kaum muda habis ibadah minggu, kaum muda masih kumpul di sini, cangkirnya banyak di sana. Kemudian kami berkata, memang inilah tugas kami yang ditinggalkan kaum muda, supaya bapak gembala sama ibu gembala punya pekerjaan cuci piring. Begitukah? Kok diam? Coba berikan dulu. Selama saudara ada di sini, katakan, saya mau buat dulu nyaman ibu gembala dan bapak gembala. Saya tidak mau tinggalkan yang kotor di sana. Itu tugasku. Perhatikan dulu. Selesai konser, lihat dulu. Walaupun itu piringnya gembala, cuci aja. Amin. Selesai kadang-kadang, saya seringkali marah di sini, di atas sini. Selesai sudah ibadah nanti, banyak kali tisu yang bertaburan. Saya katakan sambil lupa, jangan sediakan tisu. Karena selesai ibadah, saya harus pungut tisu lagi. Jangan. Mungkin ini perkara kecil. Saya mau katakan Tuhan mengerjakan
dari kita perkara mulai dari perkara kecil. Kadang-kadang ibu gembala sering jangan tegur, nanti tersinggung. Tidak, tunjukkan. Jadi kalau ibu gembala sedikit suaranya keras mengenai hal itu, jangan katakan iya pasti ada masalah, saya harus perbaiki. Amin. Kau mudah ini yang karena ditegur, nggak mau lagi baru di situ. Kalau tidak ada yang menegur kamu, tidak akan pernah kita tahu mana yang baik. Karena itu saudara, itu makanya jaga pikiranmu. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan kepada pikiranmu tidak mungkin. Jangan katakan kepada pikiranmu tidak mau. Kerjakan apa yang kita bisa. Bagiannya Tuhan mengerjakan yang kita tidak bisa. Amin. Bagiannya Tuhan mengerjakan itu. Kerjakan apa yang mungkin. Pekerjaannya Tuhan mengerjakan yang tidak mungkin. Kerjakan dulu. Tuhan yang mampu mengubahkan itu. Saya nggak bisa mengubah hati saudara. Saya hanya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus mengerjakan itu bagi kita semua. Ini yang Tuhan rindukan saudara. Makanya jauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif selalu menuju kita kepada kelemahan. Kalau kita berpikir yang negatif terhadap teman kita, tidak mungkin itu bisa berubah. Tidak mungkin itu bisa bertobat. Saya mau katakan, itu akan membuat kita lemah, sehingga tidak ada lagi niat kita untuk melayani dia. Dan kalau kita katakan, saya melayaninya, satu saat dia akan bertobat. Berapa lama itu bagiannya Tuhan, urusannya Tuhan. Yang penting aku kerjakan bagiannya. Bagiannya Tuhan akan memberkati. Bagian Tuhan mengubahkan. Bagiannya Tuhan membaharui. Ini yang Tuhan rindukan kepada kita. Oleh karena itu saudara, kekurangan kita bukan untuk dipikirkan. Kekurangan kita harus dihadapi, harus dilawan. Ya, lagi kekurangan kita bukan untuk dipikirkan, tapi dilawan. Terima dirimu apa adanya. Ada banyak orang tidak siap menerima dirinya, selalu dibandingkan dirinya dengan orang lain. Selalu, waduh, maunya putihku itu seperti si Anu lah. Aduh, maunya hidungku itu seperti si Anu lah. Maunya, aduh, rambutku ini yang keriting ini maunya lurus seperti si Anu. Saya mau katakan, stop. Terima dirimu apa adanya. Sekarang saya katakan, terima dirimu apa adanya. Keluarga-keluarga anak Tuhan, terima dirimu apa adanya. Kalaupun engkau mengembang ke kanan dan ke kiri, katakan terima kasih Tuhan. Amin. Jangan salahkan tubuhmu yang mengembang ke kanan. Kenapa badanku seperti ini? Jangan, terima dirimu apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ketika kita mulai belajar menerima diri kita apa adanya, maka kita bisa mulai melakukan sesuatu yang Tuhan rindukan. Ada banyak orang Tuhan tidak siap menerima dirinya apa adanya, selalu bandingkan dirinya dengan orang lain, selalu apakah, aduh semua salah. Ada banyak orang tua selalu mencari kesalahan anaknya. Selalu kesalahan, suami cari kesalahan istri, istri cari kesalahan suami, kakak selalu cari kesalahan adik, adik cari kesalahan kakak. Tidak akan pernah bisa tenang, betah, aman, damai. Kalau kau punya, mungkin ada yang cerewet, ada yang marah, ada yang apa, katakan terima kasih Tuhan. Saya punya papa, saya punya mama, saya punya kakak, saya punya adik yang seperti ini. Artinya mereka masih peduli kepada saya. Kau bayangkan saudara, kalau di dalam rumah gak pernah ada yang marah, artinya kita sudah benar semuanya.
Ada nggak ini yang benarnya? Karena itu saudara, kalau wah, berarti ada perhatian kepada saya. Saya sering katakan, saya sering bicara, kalau saya bicara sama ibu gembala, melihat kaum muda kita ini mau marah di segala, saya katakan tidak tunjukkan. Perlu mereka tahu kita marah di mana. Bukan untuk kebencian, tapi supaya tahu satu saat kita marah. Oh, sudah marah. Tante sudah marah. Tapi kalau nggak pernah, dulu saya pernah dulu. Waktu saya melayani, saya kepala asrama dulu di Bangkunci. Saya nggak pernah marah. Saya usahakan untuk tidak marah. Satu kali saya pernah marah. Ketika saya marah, apa kata mereka? Ecek-eceknya om dia itu. Mana mungkin dia marah? Saya belum pernah lihat dia marah. Wah, rupanya perlu juga rupanya marah. Supaya orang tahu ketika kita marah, rupanya sudah ada sesuatu yang tak benar. Jangan kita pikir kalau nggak pernah ada marah di rumah, saya katakan sudah benar semuanya. Tidak. Perlu. Suami istri perlu tahu suaminya marah atau istrinya marah bagaimana. Jadi kalau sudah diam istri atau suami, oh berarti dia lagi marah. Cepat selesaikan, jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan. Asal rumah si jadi, ya, tapi terpendam di dalam hatinya. Satu saat akan terjadi bom atom yang meledak, hancurlah semua. Piring terbang, cangkir terbang, sendok terbang. Kuali yang begitu besar pun terbang semuanya. Kalau sudah puncaknya, karena apa? Tidak ada pelampiasan marah. Itu makanya firman Tuhan katakan, kalaupun kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Tidak diselesaikan. Menurut survei, bila satu kemarahan itu tidak diselesaikan 3 kali 24 jam, akan semakin sulit diselesaikan. Ini survei. Artinya surveinya dunia masih. Firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari terbenam. Padahal survei orang katakan, jangan sampai 3 kali 24 jam tidak diselesaikan, akan semakin sulit diselesaikan. Makanya saudara, jadilah pribadi yang berbeda daripada yang lain. Jangan egonya kita yang berbicara. Sekali lagi Tuhan mau katakan kepada kita, terima dirimu apa adanya. Tuhan tidak pernah salah menciptakan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah dengan hidupmu, dengan rambutmu, dengan kulitmu. Terima dulu dengan kamu apa adanya. Ketika kau belajar menerima engkau apa adanya, hatimu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Oleh karena itu saudara, jadilah pribadi yang bermanfaat. Itulah buahnya kita. Itulah buahnya kita. Ini yang Tuhan rindukan kepada kita. Oleh karena itu saudara, tidak ada yang tidak bisa bersama dengan kita. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang berhasil, pusatkan dirimu untuk apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, untuk kita bisa berhasil, pusatkan perhatian untuk apa yang bisa kita lakukan, bukan yang tidak bisa kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, itu akan menjadi bagiannya Tuhan. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi diri kita. Seringkali kita menolak diri kita. Seringkali kita berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku lemah. Tuhan tidak cari yang tidak bisa kamu kerjakan, tapi yang Tuhan cari adalah apa yang bisa kamu kerjakan. Maka bagiannya Tuhan akan mengerjakan yang tidak bisa itu. Karena di sanalah Tuhan ingin mengerjakan. Tuhan tahu kita terbatas, tapi saya mengatakan, engkau memiliki Allah yang tidak terbatas. Jangan lihat yang di depan matamu, tapi lihatlah di depan sana ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa.